Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Marudin MBD saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Pajarakan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Probolinggo 108. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan tentang gambaran diri sebagai seorang guru penggerak di masa depan. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah reflektif. Kenapa saya tempatkan di urutan pertama? Karena nilai reflektif harus dimiliki oleh seorang guru penggerak karena dia akan memicu untuk selalu menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri tentang bagaimana kinerja dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan, sehingga dia akan mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang dialami dirinya dalam melaksanakan tugas, atau kekurangan-kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki untuk selalu meningkatkan dan menyempurnakan pengajaran atau tugas mengajar yang diberikan kepada murid-murid di kelas. Sehingga dengan reflektif ini, seorang guru penggerak hampir tidak mempunyai waktu untuk menilai orang lain, tetapi waktunya akan dihabiskan untuk bagaimana menilai dirinya sendiri, sehingga kelemahan, kekurangan yang dia miliki akan semakin berkurang dan berkurang. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada murid. Bapak Ibu sekalian, seorang guru penggerak di masa depan sudah seharusnya mengadakan perubahan di dalam dirinya, sudah harus mengalami atau melaksanakan paradigma baru di dalam pembelajaran di kelas. Dalam arti, seorang guru penggerak harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak untuk dapat mengeksplorasi, menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya, yang notabene anak-anak didik itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberikan ruang yang seluas-luasnya dan menempatkan mereka sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Dan juga
kita harus mengubah bahwa selama ini antara guru dan murid di dalam kelas ketika kegiatan belajar berlangsung itu ibaratnya antara atasan dan bawahan. Seorang bawahan harus melakukan apa yang dimaui oleh atasan. Jadi ke depan hal itu harus kita ubah, karena pada hakikatnya seorang guru adalah sebagai fasilitator. Saya bisa memberi contoh dalam hal ini ketika kegiatan belajar mengajar di kelas, kita bentuk anak-anak itu menjadi beberapa kelompok. Maka setiap kelompok akan selalu berpartisipasi untuk secara langsung, secara bebas mengemukakan pendapatnya tentang apa yang diketahuinya, tentang apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah inovatif. Hal ini penting karena inovatif akan menimbulkan, akan menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang selalu menarik, yang selalu membuat anak-anak didik kita di dalam kelas selalu bergembira, sehingga dengan perasaan dan pikiran yang menyenangkan, maka apa yang kita berikan kepada mereka diharapkan mampu mereka resapi, mereka pahami. Dalam hal ini mereka dalam posisi tidak tegang, tidak terbebani, tetapi mereka menerima dengan senang hati. Oleh karena itu, kita harus selalu sebagai seorang guru harus selalu menemukan cara-cara terbaik di dalam menyampaikan materi di dalam kelas yang berdampak pada suasana kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang menyenangkan. Maka kalau suasana yang menyenangkan itu sudah tercipta, maka kehadiran kita sebagai guru di kelas akan selalu dinanti-nantikan oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Disadari atau tidak, kita sebagai seorang guru juga sebagai seorang manusia biasa yang tidak hidup sendiri, tetapi dalam melaksanakan tugas, dalam menciptakan inovasi, ya, kita juga memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Bahkan juga kita perlu bekerja sama dengan anak-anak didik kita. Sejauh mana apa yang kita lakukan di dalam kelas itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Kolaborasi dengan
sesama teman, dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang berikutnya adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak di masa datang adalah mandiri. Dengan nilai mandiri ini, kita harus selalu mengembangkan dan memberikan semangat kepada anak-anak didik kita. Di samping itu, pengembangan diri secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi kita, baik mengenai profesionalitas kita di dalam melaksanakan tugas di kelas, harus selalu kita tingkatkan, mengingat anak-anak didik kita perlu untuk menuntun sesuai dengan kodrat alam yang mereka miliki dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran harus selalu diimbangi dengan kompetensi yang kita miliki dan diimbangi dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, sehingga hal itu bisa kita manfaatkan di dalam melaksanakan tugas di kelas, sehingga anak-anak lebih mudah dalam memahami, lebih mudah di dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang kita berikan di kelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selama 1 bulan ini saya mengikuti program guru penggerak. Tentu saja banyak hal yang saya dapatkan, baik ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman baru, teman baru, berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru. Hal ini membawa dampak yang positif bagi saya pribadi, sehingga ke depan dengan pengalaman, dengan pengetahuan baru itu, saya bisa terus meningkatkan kompetensi saya, sehingga nantinya membawa dampak yang benar-benar nyata dalam melaksanakan tugas pembelajaran di kelas, dalam rangka menuntun anak-anak, menuntun atau membimbing murid-murid, sehingga mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai murid, maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.